Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Nanda Septiningrum, NPM 10080817177 dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Prodi Jurnalistik. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai hasil presentasi dari penelitian skripsi saya yang berjudul yaitu Kampanye Membangun Women Empowerment pada akun Instagram dengan subjudul yaitu Studi Deskriptif Kualitatif mengenai kampanye pada akun Instagram Magdalene ID dalam membangun Women Empowerment. Adapun konteks penelitian dari skripsi ini sendiri yaitu menurut Data Equal Measure 2030 yang merupakan kolaborasi antara para pemimpin nasional, regional, dan global dari jaringan feminis global menilai bahwa seringkali perempuan menghadapi beberapa hambatan dalam hukum dan diskriminasi dalam bidang ekonomi. Dinyatakan pula bahwa pada tahun 2017, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia tergolong berada jauh di bawah laki-laki, yaitu di bawah 80%. Magdalene atau Magdalene.co adalah salah satu media online perempuan perintis yang berdiri sejak tahun 2013 hingga saat ini aktif memfokuskan untuk menyediakan informasi terkait konten-konten dengan perspektif kritis, memberdayakan, mengedukasi, menghibur terkait dengan isu kesetaraan gender yang ada di Indonesia. Dalam mengelola informasi dan bermedia, salah satunya Magdalene menggunakan saluran media sosial Instagram sebagai sarana dalam membentuk penyebaran informasi dan komunikasi terkait dengan perkembangan pemberdayaan perempuan atau dalam bahasa Inggris, istilahnya saat ini adalah woman empowerment. Adapun tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui sumber kampanye yang digunakan oleh akun Instagram Magdalene, yang kedua untuk mengetahui saluran kampanye yang dimanfaatkan, yang ketiga untuk mengetahui pesan kampanye yang diciptakan, yang keempat untuk mengetahui target audiens yang ditujukan, yang kelima untuk mengetahui efek kampanye yang didapatkan, yang keenam untuk mengetahui umpan balik kampanye yang didapatkan, dan yang terakhir adalah untuk mengetahui gangguan kampanye apa yang didapatkan. Adapun beberapa tinjauan pustaka dari penelitian ini sendiri yaitu kampanye. Menurut Raja Sundaram tahun 1981 menyebutkan bahwa kampanye merupakan suatu pemanfaatan dalam metode komunikasi yang dilaksanakan secara tersistem melalui jangka waktu tertentu, bertujuan untuk merujuk kepada halayak besar pada suatu permasalahan tertentu beserta juga pemecahan masalahnya. Serta woman empowerment atau perdayaan perempuan menurut Marmoa tahun 2014 sering dipahami sebagai proses penyadaran agar perempuan dapat berkembang secara optimal dan memiliki kemampuan untuk merencanakan, berinisiatif, mengorganisir diri, serta bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri dan juga lingkungannya. Adapun metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif sebagai penelitian yang pada umumnya dikenal bersifat subjektif apabila dibandingkan dengan penelitian kuantitatif yang bersifat objektif. Pada dasarnya bahwa penelitian kualitatif ini lebih menekankan kepada prinsip kepada mengetahui objek tertentu yang dikaji nantinya secara interpretatif. Adapun subjek dari penelitian ini sendiri yaitu adalah dari salah seorang pendiri Magdalene yaitu Heradiani yang menjabat sekaligus menjadi founder dan managing editor pada Magdalene, serta juga Siti Farhani sebagai narasumber tambahan yaitu yang menjabat sebagai digital media spesialis. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu diantaranya adalah wawancara terstruktur, analisis konten, dan studi pustaka. Adapun penelitian ini dilakukan telah berlangsung dari periode waktu yaitu 1 Juni 2021 hingga 30 Agustus 2021. Adapun analisis pembahasannya dalam penelitian ini yang pertama adalah sumber kampanye sebagai sumber penyelenggara yang digunakan oleh Magdalene adalah utamanya itu melalui website Magdalene. Hal ini dikarenakan sebagai bahan konten serta data yang konkret bahwa Magdalene ini sendiri setelah memiliki lebih dari 4.000 artikel yang telah sejak lama dipublikasi dan memiliki relatabilitas atau relatable dengan keadaan masyarakat yang tidak dikekang oleh periode waktu tertentu, sehingga bentuk informasi serta komunikasi yang dihadirkan selalu berkaitan dengan fenomena atau keadaan tertentu yang di masyarakat saat ini. Yang kedua, saluran kampanye dalam penggunaan akun Instagram yang digunakan oleh kampanye Magdalene ini sendiri dalam konten umumnya dibuat dengan semudah mungkin, sketchy mungkin dengan desain yang segar dan topik-topik yang selalu dipackage dengan ringan dan mudah dicerna sehingga sering diminati. Yang ketiga, pesan kampanye yang diciptakan oleh akun Instagram Magdalene terbagi ke dalam 3 kategori yaitu pesan informatif, komunikatif, dan hiburan atau entertainment. Konten yang ada pada akun Instagram Magdalene ini juga dibuat tidak menggunakan bahasa yang sulit, tidak memakai bahasa yang terlalu akademis atau jargon-jargon aktivisme yang agak sulit untuk orang awam mencerna sehingga dapat menjangkau seluruh kalangan audiens. Yang keempat, target audiens dari penggunaan akun Instagram Magdalene ID pada mulanya sama dengan target pembaca website Magdalene, yaitu dengan rata-rata ditujukan untuk kalangan usia 18-34 tahun. Namun pada perkembangannya kini, Magdalene berusaha untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, maka dari itu akun Instagram Magdalene ID secara rutin terus-menerus aktif dalam meningkatkan kualitas kemasan kontennya. Yang kelima, umpan balik dari perolehan data menurut founder Magdalene yaitu Heradiani ditemukan bahwa pembahasan terkait topik atau segmen yang disukai audiens pada pembaca Magdalene sendiri yaitu yang utamanya adalah gender dan seksualitas, yang kedua lalu isu-isu sosial, lalu agama dan spiritualitas, gaya hidup, politik, profil tokoh, kesehatan, kecantikan, dan juga perjalanan. Yang keenam, efek kampanye yang dirasakan adalah Magdalene telah berhasil menciptakan hubungan timbal balik yaitu cara aktif bagi pemahaman serta pandangan baru dalam media sosial. Yang ketujuh adalah gangguan kampanye yang didapatkan yaitu adalah berupa stigma-stigma di masyarakat terlebih dari pihak-pihak yang masih ignoran dan tidak memiliki setiap
permasalahan atau isu di balik terkait perempuan ini sendiri. Cukup sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.